Pemirsa, rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas diwarnai sejumlah perdebatan. Mahfud menjelaskan sejumlah fakta berkaitan kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Keluhan, tapi pada medsos-medsos ya jelas baru muncul sehari lalu bikin berita kayak Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD dicecar sejumlah pertanyaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 3 berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menyeret mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. motif itu Pak, tadi sudah saya jawab. Mahfud MD pun menjelaskan sejumlah fakta yang diketahuinya kepada Komisi 3. Namun ada sejumlah pernyataan yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka. Yang kedua, ada rahasia enggak? Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Tidak ada rahasia. Yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksolidan sinergitas menurut saya, Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak, satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Interupsi, Pak. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi. Bentar dulu. Pak Cucun, monggo. Pak Bedi, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita, begitu demikian? Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya silakan Pak Beni. Yang saya baca kemudian di meja itu Pak Teguh. Rapat bersama digelar secara terbuka. Agenda rapat merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap para mitra. Itu bukan dalam konteks gambar. Selain Kompolnas, Komisi Hukum DPR juga memanggil Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan LPSK. Divisi Propam. Dari Jakarta, Kani Dwi, M. Ishak, TV One mengabarkan. Bironya ada 3 bintang 1, di mana setiap. Bagaimana kemudian informasi terbaru dari gedung DPR yang saat ini juga masih melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Komnas HAM dan juga LPSK. Ada reporter Rizky Darmansyah. Nanti kita juga akan mencari informasi terbaru dari pemeriksaan Komnas HAM juga yang dilakukan hari terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, sudah dari rekan Leo Satya. Kita ke Rizky dahulu yang berada di gedung DPR RI. Rizky, apa saja poin-poin penting yang dibahas terhadap pemeriksaan atau rapat dengar pendapat terhadap Komnas HAM dan LPSK? Ya, Al-Fatah dan juga pemirsa, hingga saat ini RDP antara Komisi 3 DPR RI bersama dengan Komnas HAM Republik Indonesia dan LPSK masih berlanjut. Sesi tanya jawab antara anggota Komisi 3 dengan LPSK dan juga Komnas HAM masih berlangsung. Ada sejumlah hal maupun juga poin-poin penting yang dari tadi terus menjadi pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR RI. Tapi di awal tadi kami sempat mencatat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Komnas HAM Republik Indonesia maupun juga LPSK. Komnas HAM Republik Indonesia sendiri hadir langsung oleh Ketua Komnas HAM Republik Indonesia bersama sejumlah komisioner. LPSK juga dihadiri oleh Ketua LPSK sendiri di gedung Komisi 3 DPR RI Republik Indonesia DPR RI. Nah, ada beberapa hal yang kami catat, ialah Komnas HAM tadi mengatakan hingga saat ini
masih belum mengetahui di mana letak ataupun lokasi keberadaan dari HP Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hingga saat ini belum diketahui keberadaannya sehingga belum bisa didalami oleh pihak Komnas HAM, dan kita ketahui sebelumnya ada belasan telepon genggam dan juga data digital yang telah didalami oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Nah, poin kedua tadi yang kami catat, Alfa dan juga pemirsa, ialah dari informasi cyber, Komnas HAM Republik Indonesia ini menemukan foto di lokasi kejadian ataupun di TKP pada tanggal 8 Juli 2022. Foto itu masih berada di dalamnya, masih berada jenazah Brigadir Yosua Huta Barat atau Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana itu merupakan tanggal 8 Juli 2022. Namun tadi sempat berusaha untuk diperlihatkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, namun Komnas HAM Republik Indonesia hendak melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan nantinya akan mengganggu proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung di Polri ataupun yang tengah dilakukan oleh penyidik dan juga tim khusus. Selanjutnya juga Komnas HAM Republik Indonesia tadi menemukan dan menyampaikan kepada anggota Komisi 3 DPR RI, Komisi 3, bahwa mereka telah menemukan adanya perintah terkait dengan barang bukti. Namun tadi tidak dijelaskan secara detail apa informasi yang ditemukan terkait dengan penghilangan barang bukti ini, apakah memang adanya perintah-perintah penghilangan barang bukti ataupun instruksi-instruksi untuk menangani barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Kemudian ada juga yang ditemukan bukti-bukti ini yang ada atau yang telah ditangani oleh Komnas HAM Republik Indonesia saat ini telah menunjukkan adanya obstruction of justice yang saat ini menjadi fokus dari Komnas HAM Republik Indonesia. Saat ini Komnas HAM Republik Indonesia juga terus mendalami dan juga membuat poin-poin untuk nanti menentukan kesimpulan dan akan menyerahkan rekomendasi setelah seluruh pemeriksaan dan juga proses pendalaman ini telah dilakukan. Selain Komnas HAM Republik Indonesia, kita tahu juga ada LPSK hari ini yang bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Tadi Komisi 3 atau LPSK maksud kami ini memberikan pemaparan terkait apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh LPSK dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dari perspektif perlindungan saksi dan juga korban. Dan LPSK mengakui sejak awal menangani kasus ini menemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan. Ini mulai dari awal pada 13 Juli lalu saat awal mengetahui adanya peristiwa ini, pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tadi kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh LPSK dalam menangani kasus ini ialah pertama pada tanggal 13 Juli saat memeriksa Irjen Verdi Sambo, pihak Irjen Verdi Sambo ini mencoba untuk memberikan map begitu ya, yang dikatakan tadi berisi sejumlah amplop, ada 2 amplop berwarna coklat yang coba diberikan oleh pihak Verdi Sambo atau staf Verdi Sambo kepada anggota LPSK yang datang ke rumah untuk bertemu memeriksa Verdi Sambo, namun ditolak oleh pihak LPSK sendiri. Kemudian kejanggalan-kejanggalan lain, Alfat dan juga pemirsa, yang ditemukan oleh LPSK saat melakukan pendalaman awal dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini ialah adanya rapat bersama Wadir Krimum. Saat itu LPSK dipanggil untuk rapat bersama Wadir Krimum, namun menurut LPSK seolah-olah begitu pihak di dalam rapat termasuk Wadir Krimum meminta agar pengusutan kasus ini dapat dilakukan dengan cepat, dan LPSK mengabulkan permohonan perlindungan terhadap saksi khususnya Ibu PC ataupun Putri Cendrawati. Dan LPSK juga mengatakan tadi ada perbedaan informasi ataupun pemberian keterangan yang disampaikan oleh Ibu Putri Cendrawati, di mana terhadap LPSK Ibu Putri Cendrawati ini tidak memberikan keterangan dengan baik atau bahkan tidak dapat memberikan informasi dengan pasti dan juga dengan jelas. Namun terhadap penyidik, Ibu Putri Cendrawati ini dapat memberikan informasi ataupun dapat memberikan keterangannya. Nah, inilah juga yang tadi menjadi pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR RI, apa penyebabnya. Dan kita tahu tadi pemirsa, selain Komnas HAM kemudian LPSK, tadi sebelumnya Kompolnas telah RDP dengan Komisi 3 DPR RI dan dihadiri langsung oleh Ketua Kompolnas begitu, Mahfud MD, yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia. Nantinya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas ini akan dicocokkan dengan keterangan yang akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang rencananya juga akan dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR pada hari Rabu mendatang. Sementara itu dapat kami kabarkan dari Gedung DPR RI, kita kembalikan pada Al-Fatih Studio. Rizky Darmansyah mengabarkan dari Gedung DPR. Kita beralih ke Leo Satya di kawasan Duren 3 di rumah Verdi Sambo. Ada pemeriksaan terhadap istri Sambo, Putri Cendrawati, oleh pihak Komnas HAM. Bagaimana jalannya pemeriksaan? Leo?
Baik Alpat dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami dari lokasi kediaman Putri Chandrawati yang berada di Jalan Saguling 3 Jakarta Selatan ini memang sejak tadi pagi terlihat sepi. Kami memantau di sini tidak adanya aktivitas khusus seperti yang dimaksudkan ialah diantaranya pemeriksaan Komnas HAM pada hari ini. Untuk kondisi rumah sendiri kami memantau sejak tadi pagi memang tidak adanya aktivitas keluar masuk dari penghuni yang ada di dalam rumah. Kami hanya melihat adanya seseorang yang kami duga adalah keamanan pribadi dari kediaman Putri Chandrawati ini yang mengantarkan beberapa kali begitu mengantarkan makanan ke dalam. Untuk kondisi rumah di dalam sendiri kami memantau dari kejauhan sejak tadi pagi juga selalu dalam kondisi tertutup. Dan untuk keamanan sendiri Alpat sejak tadi pagi juga tidak terlihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian yang berjaga-jaga di sini. Hanya ada pihak pengamanan dari pengamanan pribadi yang ada di kediaman Putri Chandrawati ini yang berjaga tepat di depan rumah. Nah, kami juga oleh keamanan pribadi yang menggunakan pakaian sipil ini tadi sempat dilarang untuk mendekati kediaman dari PC ini. Kami hanya diizinkan untuk mengambil visual atau gambar dari jarak kejauhan begitu. Alpat dan juga pemirsa, memang Putri Chandrawati ini sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Putri ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian usai penyidik melakukan pemeriksaan mendalam dengan metode dengan metode analisis crime investigation dan digelarnya gelar perkara oleh pihak kepolisian. Namun demikian Alpat memang sejak ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati ini memang belum ditahan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang kami kutip, memang pihak kepolisian hingga saat ini belum melakukan penahanan terhadap Putri dengan alasan kesehatan begitu Alpat. Kami tentunya terus memantau kondisi perkembangan yang ada di lokasi kediaman Putri Chandrawati ini, apakah nantinya akan ada penahanan atau tidak. Tentunya kami masih terus mengupdate informasi dari lokasi Alpat. Leo Satya mengabarkan langsung dari kawasan Duren 3, lokasi dari rumah Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati.